Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi rekam misteri, dan cerita yang akan sama-sama kita dengarkan dalam edisi rekam misteri malam hari ini adalah cerita yang berjudul Teror Amarah. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang dikirimkan oleh teman-teman kita di luar sana melalui email yang ada di description box. Jadi percaya atau tidak, nantinya kalian dengan cerita yang akan sama-sama kita dengarkan itu sudah menjadi hak kalian ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa untuk saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai satu sama lain. Dan kalau misalkan nanti kalian di tengah-tengah video mendengar suara petir atau suara geluduk, mohon dimaklumi ya, karena memang video ini di tag-nya itu ketika sedang hujan deras di luar sana. Dan Teror Amarah ini adalah cerita yang berlatar belakang sekitar tahun 2010-an, dan kita sebut saja nama dari pemilik cerita ini bernama Ika. Dan Ika bilang kejadian yang dia ceritakan ini terjadi sekitar dia kelas 2 SMA atau sekitar 16-17 tahun lah umurnya waktu itu. Dan pada waktu itu si Ika ini memang masih tinggal di sebuah wilayah yang bisa disebut semacam perkampungan lah gitu, yang rumahnya memang dekat-dekat kayak di perumahan gitu, tapi memang bukan perumahan. Dan Ika bercerita memang pada dasarnya keluarganya pada saat itu belum memiliki rumah tetap. Jadi memang waktu itu si Ika ini dan juga keluarganya terbiasa pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Dan waktu itu ketika mendapatkan informasi mengenai rumah yang akan dia kontrakkan pada saat itu ya, ketika sudah cocok wilayah, sudah cocok dengan harga, pada akhirnya Ika dan juga keluarganya pindahlah ke daerah tersebut. Dan sebagai informasi tambahan bahwasanya di dalam cerita ini Ika juga akan mengikut sertakan tokoh yang merupakan kakak laki-lakinya yang kita sebut saja bernama Anton. Jadi antara Ika dan Anton ini bedanya sekitar 3-4 tahunan. Jadi pada saat si Ika ini kelas 2 SMA, nah si Anton ini memang sudah kuliah. Dan kata Ika pada saat itu ketika dia pindah ke rumah barunya ya, yang mau dikontrakin itu jaraknya memang tidak terlalu jauh dengan rumah yang sebelumnya dia kontrakkan. Nah jadi ketika sebelum dia benar-benar pindah gitu ya, semua barang-barangnya dipindahkan, pada saat itu ada beberapa kali proses yang dilakukan oleh Ika, Anton maupun orang tuanya pada saat itu yang bolak-balik dari rumah lama ke rumah baru mereka dengan menggunakan sepeda motor gitu ya, untuk mengangkut beberapa perabotan yang sekiranya memang bisa dibawa dengan motor. Dan di satu hari ketika si Ika ini mendapat giliran dengan Anton untuk membawa beberapa perabotan, salah satunya adalah akuarium kecil dari rumah lama mereka ke rumah yang baru. Dan ketika si Ika juga si Anton baru saja sampai ke rumah tersebut, tiba-tiba saja ada seorang tetangga yang datang menghampiri mereka. Jadi tetangga tersebut ini bilang begini kepada mereka berdua, "Mbak, Mas, maaf ya, itu bagian depan teras dari rumah kamu orang ada basah-basah karena semalam si Amang pipis di situ." Dan waktu itu karena si Ika dan si Anton ini juga belum mengerti dari apa sih maksud dari perkataan tetangga tersebut ya, Amang siapa gitu. Mereka kan belum kenal ya, mereka belum pindah ke sana. Jadi waktu itu Ika dan si Anton ini cuman, "Oh iya, nggak apa-apa Mbak," gitu. Cuman ngangguk-ngangguk aja walaupun sebenarnya mereka nggak ngerti. Dan barulah ketika si tetangga tadi yang memberitahukan informasi tadi kepada Ika dan si Anton ini kemudian pergi dari hadapan mereka, di sanalah si Ika dan si Anton ini sedikit ya bisik-bisik gitu ya bicara, "Kak, siapa Amang?" Nah si kakaknya juga ngomong, "Oh nggak tahu, gue juga nggak tahu Amang siapa." Jadi mereka berdua ini posisinya pada saat itu memang tidak mengerti ya sama siapa sosok Amang yang sebelumnya dibicarakan oleh tetangga. Dan pada saat itu setelah menghabiskan beberapa saat gitu ya, si Ika dan si Anton ini meletakkan barang-barang yang mereka bawa dari rumah lama ke dalam rumah yang akan mereka tempati kayak akuarium tadi gitu kan. Setelah semuanya selesai, setelah semuanya rapi, kebetulan di depan rumah yang akan mereka kontrakkan itu ada sebuah warung kecil yang menjajakan kayak jualan-jualan es-es gitu ya, kayak ciki-ciki ya, warung kecil lah. Nah di sanalah akhirnya si Ika dan si Anton ini memutuskan untuk kita istirahat sebentar yuk di sana sambil minum es. Nah ketika si Ika dan si Anton ini sedang duduk-duduk di sana lagi jajan gitu ya, di sana si Ika ini iseng aja gitu nanya sama pemilik warung tersebut. Jadi waktu itu Ika nanya gini, "Mbak tahu nggak sih Amang itu siapa?"
Dan pada saat itu ternyata si pemilik warung memberikan informasi yang cukup detail nih kepada Ika dan si Anton. Jadi beliau ini menceritakanlah siapa Amang yang ditanyakan oleh si Ika. Dan menurut pemilik warung tersebut, Amang itu sebenarnya nama aslinya adalah Amara. Dia itu perempuan gitu ya. Tapi memang si Amang ini di daerah tersebut itu dikenal sebagai salah seorang yang kurang waras gitu. Memang kerjaannya itu kayak muter-muterin wilayah tersebut sambil teriak-teriak, sambil marah-marah, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Karena memang kan dia kurang waras itu tadi. Dan memang si Amang ini dikenal agak jorok gitu. Dia jadi sering pipis di depan rumah orang sembarangan gitu ya. Kadang-kadang suka ngelempar batu ke rumah orang sembarangan. Dan pemilik warung tersebut juga cerita bahwasanya sebenarnya si Amang ini masih memiliki keluarga yang rumahnya juga nggak terlalu jauh dari wilayah tersebut. Cuma memang pada saat itu posisinya si Amang ini dibebaskan gitu sama keluarganya gitu. Dia mau kemana, dia mau pergi kemana. Jadi memang nggak dikurung di rumah. Dan Ika bilang sebenarnya ketika dia mendengarkan cerita dari pemilik warung tersebut mengenai sosok si Amang gitu, Ika ini kayak ngerasa takut gitu ya. Ya gimana pun kan orang yang kurang waras kan tidak bisa dikendalikan bagaimana kelakuannya nanti, perilakunya nanti gitu kan. Cuma pada saat itu ketika si Ika ini ya ngebatin lah gitu sama si Anton, si kakaknya ini kayak bilang, Kak, gue takut deh kok ada orang kayak gitu di sekitar sini gitu ya. Dan Anton waktu itu cuma bilang gini, ya udah sih kan ada keluarganya ini, kalau misalkan ada apa-apa nanti gampang ngadunya. Dan Ika sebenarnya sedikit bercerita gitu ya kepada pemilik warung barusan bahwasanya rumahnya baru saja dipipisin nih sama si Amang. Dan waktu itu pemilik warung tersebut bilang bahwa ya Amang memang seperti itu. Jadi rumah yang akan dikontrakin sama si Ika pada saat itu sering dijadikan si Amang ini sebagai tempat dia untuk beristirahat. Jadi tempat dia pup di situ, pipis di situ, tidur di situ, kemudian ngumpulin sampah-sampah dari berbagai tempat itu ya di situ juga. Jadi memang ketika pertama kali si Ika dan keluarganya melihat rumah tersebut gitu ya, itu memang situasinya agak kotor, agak jorok gitu, banyak sampah yang ngumpul di sana. Cuma pada saat itu si Ika maupun keluarganya ini nggak kepikiran sama sekali kalau rumah tersebut rupanya sempat dijadikan si Amang ini sebagai tempat dia istirahat sementara. Dan ketika kemudian si Ika dan keluarganya memutuskan untuk mengontrak di rumah tersebut, barulah rumah itu dibersihkan oleh si pemilik sebenarnya. Dan walaupun memang sudah dibersihkan, ya namanya juga si Amang mungkin merasa bahwasannya itu adalah tempat dia sejak awal. Jadi sesekali si Amang itu meskipun sudah dilarang gitu ya, itu masih sering masuk ke dalam rumah si Ika yang mau dia kontrakin itu untuk pipis atau untuk mengumpulkan sampah-sampah yang dia temukan. Bahkan pada saat itu pemilik warung tersebut bercerita nih, pemilik rumah yang akan dikontrakkan oleh si Ika dan keluarganya itu sampai ngunci, sampai ngegembok gerbang dari rumah tersebut supaya si Amang ini nggak bisa nerobos masuk nih. Sampai ditambahin ditutupin pakai balok-balok kayu gitu supaya dia nggak bisa nerobos. Jadi memang menurut Ika pada saat itu keberadaan si Amang ini meskipun mereka belum pindah di sana seutuhnya gitu ya, itu sudah cukup membuat perasaan mereka itu kayak ngerasa nggak enak aja gitu. Dan skip beberapa waktu kemudian ya dari percakapan si Ika dan juga si Anton dengan si pemilik warung tadi, akhirnya 2 minggu kemudian setelah semua perabotan dari keluarganya Ika ini sudah selesai gitu ya, dipindahin ke rumah tersebut, Ika dan keluarganya akhirnya betul-betul full pindah ke sana. Dan setelah pindah ke rumah tersebut, si Ika ini kan otomatis memperhatikan ya sosok si Amang gitu, karena memang menurut Ika itu setiap hari si Amang pasti lewat di sana. Dan waktu yang paling pasti adalah itu saat pagi, kemudian sore hari sekitar menjelang asar, kemudian di malam hari. Jadi kata Ika pada saat itu memang kerjaan si Amang ini cuma muter-muter wilayah situ aja. Dan kalau menurut Ika pada saat itu ciri khas dari si Amang ini adalah secara fisik dia kurus. Kemudian dari wajah itu tulang wajahnya tuh lebih mirip ke laki-laki sebenarnya daripada perempuan, meskipun dia adalah seorang perempuan ya, karena namanya juga Amara kan sebenarnya. Dan waktu itu kalau kata si Ika, setiap kali dia lewat, Ika ini selalu ngelihat si Amang ini membawa tas besar gitu ya, dengan tongkat kayu yang dia naikkan di atas pundaknya, dan isi dari plastik-plastik besar yang dia gantungkan di tongkat kayu tersebut adalah ya sampah-sampah gitu loh yang dia kumpulin gitu, nggak tahu juga buat apa gitu kan kata Ika. Dan setiap kali si Amang lewat itu pasti dia sambil ngoceh-ngoceh, marah-marah, dan suaranya tuh benar-benar kedengeran sampai ke dalam rumahnya si Ika. Dan awal-awal tentu saja Ika ini mengaku sangat terganggu ya dengan keberadaan si Amang, karena menurut si Ika dia
ya suaranya tuh bisa benar-benar ngeganggu si Ika. Misalkan si Ika lagi istirahat gitu ya setelah dia pulang sekolah, otomatis kan capek ya, pengen tiduran gitu. Dan kemudian kalau tiba-tiba saja si Amang ini lewat, itu benar-benar ngeganggu si Ika secara psikis gitu. Maksudnya gini, si Amang ini seneng banget nongkrong di depan gerbang rumahnya si Ika, karena kan memang sejak awal rumah yang ditempati oleh si Ika ini kan menjadi tempat peristirahatnya si Amang gitu kan. Jadi meskipun memang si Ika dan keluarganya pada saat itu sudah menempati rumah tersebut, tapi mereka ini kayak nggak punya kebebasan untuk bisa mengusir Amang sepenuhnya gitu loh. Bahkan kalau kata si Ika ya, saking dia ngerasa risih, dia ngerasa jengkel gitu ya, dia sempet ngerengek sama orang tuanya supaya udahlah kita pindah aja yuk gitu dari sini, ini nggak enak banget suasana kayak gini gitu. Karena menurut Ika, si Amang ini kalau dia lewat gitu, terus ngoceh-ngoceh, marah-marah, itu benar-benar gak kenal waktu. Bahkan kadang jam 2, jam 3 malam, itu dia masih lewat di depan rumahnya, diem di depan gerbangnya sambil marah-marah gak jelas. Jadi memang si Ika ini secara keseluruhan, waktu istirahat pagi, siang, maupun malamnya tuh ngerasa keganggu dan keberadaannya si Amang. Dan ada satu hal lagi yang sebenarnya membuat Ika ini merasa paling jengkel ya, bahwasanya si Amang ini paling gak bisa ngelihat Ika ataupun anggota keluarganya yang lain itu berada atau nongkrong di teras depan. Kenapa begitu? Karena menurut si Ika, setiap kali Amang ini melihat ada salah seorang anggota keluarganya gitu ya, termasuk si Ika sendiri itu berada di luar rumah, si Amang ini berani gitu, dia berhenti di depan gerbang rumahnya kemudian minta duit sambil marah-marah. Jadi pada saat itu si Ika kan ngerasa kayak, kok saya di rumah sendiri nggak bisa menikmati keberadaan saya ya gitu. Dia jadi nggak bisa nongkrong di depan rumah gitu. Dan kalau kata Ika, sekalinya dia lupa gitu untuk nutup gerbang, ngunci gerbang gitu ya. Ya namanya orang kan kadang lupa yang ngunci gerbang atau bagaimana. Itu si Amang dengan berani juga dia akan masuk ke dalam rumah kemudian tidur-tiduran di teras rumah dia. Tapi kemudian kalau kata si Ika ya, dia diajarkan oleh orang tuanya gitu kan. Ya sudahlah Ika, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Ya mau nggak mau si Ika ini harus bisa menerima situasi dan keadaan pada saat itu. Mereka sudah terlanjur mengontrak di sana. Jadi nyaman tidak nyaman ya harus mereka jalani. Dan kalau kata si Ika, dia sudah mulai terbiasa dengan jadwal lewatnya si Amang. Kayak sampai dia hafal gitu. Jam segini biasanya si Amang lewat nih gitu. Dan kalau kata si Ika, karena memang dia sudah terlanjur terbiasa gitu ya, setiap kali Amang lewat dengan suaranya yang menggelegar, yang marah-marah, yang ngoceh-ngoceh dengan bahasa daerah gitu. Akhirnya si Ika ini kayak ya udah biasa aja, semakin kesini dia semakin biasa aja ngedengerinnya. Dan singkat cerita, ketika si Ika dan keluarganya sudah tinggal di rumah tersebut selama mungkin kurang lebih 2 tahun ya, ada di suatu hari ketika ini baru saja pulang sekolah, dia kan masuk ke dalam gang itu jalan kaki gitu ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam gang, dia berdiri di depan gerbang rumahnya, dia tuh ngeliat kayak ada rame-rame nih di rumah tetangga yang yang letaknya itu persis di seberang rumahnya dia. Dan pada saat itu si Ika ini ya lumayan kepo lah ya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jadi pada saat itu si Ika ini kan agak gengsi kalau misalkan terang-terangan dia pengen nguping pembicaraan ibu-ibu yang waktu itu lagi pada ngumpul, bener-bener pada ngumpul di situ ya, sambil ya kayak ngomongin sesuatu yang sangat penting. Jadi si Ika ini bilang dia pura-pura ngebuka kunci gerbangnya gitu. Jadi kayak agak kesusahan gitu buka kunci gerbang dia gitu. Padahal dia sebenarnya pengen berada di sana lebih lama untuk mendengarkan pembicaraan mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Dan waktu Ika berusaha untuk mendengarkan percakapan dari ibu-ibu yang berkumpul di sana ya, Ika ini bilang dia sepintas melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di tengah-tengah ibu-ibu yang sedang ngariung berkumpul tersebut. Jadi ketika si Ika ngeliat sosok anak kecil tersebut, si Ika kan kenal ya sama anak itu, namanya kita sebut saja namanya Syarif. Syarif ini anak sekitar usia 4 atau 5 tahunan lah. Nah ketika itu si Syarif ini lagi nangis. Dari apa yang Ika dengar kemudian Ika ini menyimpulkan bahwasanya si Syarif ini ternyata baru saja dilempar batu oleh si Amang ketika si Syarif ini sedang main sepeda. Dan waktu itu si Ika bilang memang si Syarif ini sedang menangis gitu ya sambil dipegangin kepalanya oleh si ibunya. Jadi di situ tuh memang ada ibunya si Syarif. Dan ketika si Ika mendengarkan percakapan tersebut, kebetulan ibunya si Syarif ini memang lagi kayak ngoceh-ngoceh, lagi marah-marahin sosok seseorang yang Ika kenal sebagai salah satu anggota keluarganya si Amang. Jadi kayak kakaknya si Amang lah yang laki-laki. Dan menurut Ika dari apa yang dia dengar, akibat dari perbuatan si Amang tersebut, jadi si Syarif ini kan lagi naik sepeda gitu ya, ketika dia dilempar akhirnya sepedanya kan oleng, jatuhlah ke dalam parit. Dan karena dia jatuh kemudian terkena lemparan batu gitu dari si Amang, bagian belakang kepala si Syarif ini bocor.
campur. Jadi kemungkinan besar pada saat itu orang tuanya Syarif mungkin nggak terima ya anaknya diperlakukan seperti itu oleh si Amang. Jadi itulah mungkin kenapa si Ika ini melihat ibunya si Syarif ini kayak lagi marah-marahin salah satu anggota keluarganya si Amang waktu itu. Dan kalau menurut si Ika ini kan kenal juga ya dengan si Syarif karena kan mereka tetanggaan di sana. Sebenarnya Syarif ini anaknya tergolong bukan anak nakal gitu. Dia memang kebiasaannya main sepeda aja gitu keliling wilayah tersebut. Dan memang kalau kata Ika, beberapa anak-anak kecil yang ada di wilayah tersebut memang kadang sering ngeledekin si Amang kalau si Amang lewat. Ya kayak oh, orang gila gitu loh. Nah mungkin pada saat itu si Amang ini lagi ngerasa kesel gitu kan, yang jadi sasaran si Amang ini ya si Syarif, karena memang si Syarif kemungkinan lagi lewat daerah sana. Padahal kalau menurut si Ika, selama yang dia kenal si Syarif gitu ya, selama yang dia lihat si Syarif ini sama sekali nggak pernah ngegangguin si Amang gitu. Dan jujur Ika bilang pada saat itu dia tidak tahu ya bagaimana kelanjutan kasus yang menimpa si Syarif dan juga si Amang gitu, apakah diperpanjang atau tidak gitu dengan orang tuanya si Syarif. Karena memang ketika sudah mendengarkan conclusion dari apa yang terjadi pada saat itu, si Ika ini memutuskan untuk udahlah masuk aja gitu, dia nggak mau ikut campur. Tapi setelah dia masuk ke dalam rumah, memang si Ika mengakui dia kemudian berceritalah kepada ibu dan kakaknya pada saat itu. Dan memang tanggapan yang diberikan oleh ibu dan kakaknya si Ika memang sama-sama kayak, tuh kan, akhirnya ada juga korbannya si Amang. Karena memang si Amang ini gerak-geriknya sudah mulai mengkhawatirkan nih. Dia mulai suka nyabet-nyabetin tongkat kayu yang dia bawa gitu sama orang yang tiba-tiba lewat. Dan pada akhirnya saat itu ya si Syarif ini yang menjadi salah satu korbannya. Cuma kalau kata Ika pada saat itu si Anton ini bilang gini, ya mau bagaimanapun si Amang nggak mungkin mau dikasusin, namanya juga orang yang nggak waras gitu, gimana bisa dikasusin, nggak akan bisa. Dan kejadian itu pun akhirnya berlalu gitu. Ika juga sudah hampir lupa lah dan kejadian tersebut. Hingga akhirnya sekitar 1 bulan kemudian, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi kepada si Anton yang berhubungan dengan si Amang. Dan kalau kata si Ika, kejadian tersebut juga menjadi salah satu kejadian yang membuat si Ika ini merasa benar-benar jengkel sama si Amang. Jadi ceritanya gini, Ika dan Anton ini memiliki seekor kucing yang mereka ambil dari jalanan gitu ya waktu itu, namanya Sky. Jadi ketika si Sky ini mereka pelihara di rumah, mereka ini memang tidak pernah mengizinkan Sky ini untuk keluar dari rumah karena mereka kan ya khawatir lah kalau ada sesuatu yang terjadi kepada si Sky, apalagi mereka tahu ada si Amang yang sering peliharaan di wilayah tersebut. Tapi nggak tahu kenapa di hari itu, di hari naas tersebut, si Ika juga nggak tahu bagaimana persisnya si Sky ini tiba-tiba saja keluar dari rumah, dan kemungkinan si Sky ini kabur menyelinap ketika si Anton ini mau berangkat kuliah. Jadi mungkin pintunya pada saat itu lupa langsung ditutup gitu kan, jadi akhirnya si Sky ini keluar. Kemudian sekitar jam 3 sore, waktu itu posisinya si Ika ini sudah pulang sekolah ya. Waktu itu dia lagi menonton televisi dan tiba-tiba saja si Ika ini dari dalam rumah dia mendengar si Anton menjerit dari luar. Jadi waktu itu Anton itu menjerit dengan suara yang sangat kencang sambil memanggil nama Sky, kucing mereka. Dan karena ngerasa kaget gitu dan juga penasaran, akhirnya si Ika ini kan langsung lari lah keluar rumah. Waktu itu si Ika bilang bahkan si Anton ini belum sempat masukin motor yang dia bawa, yang biasa dia bawa untuk kuliah gitu ya. Itu belum dia masukin ke garasi. Jadi motornya tuh masih digeletakin aja di depan karena si Anton ini benar-benar panik dengan apa yang dia lihat. Dan ketika kemudian si Ika ini berlari menghampiri si Anton ya untuk melihat apa yang sebenarnya dilihat oleh kakaknya pada saat itu, Ika bilang dia belum pernah membayangkan sama sekali bahwasanya dia akan melihat hal seperti itu di depan matanya. Jadi menurut Ika pada saat itu, apa yang dilihat oleh si Anton ya, itu adalah tubuhnya si Sky, kucing mereka, itu sudah digantung terbalik di tongkat kayu yang dibawa oleh si Amang dalam posisi yang sudah tidak bernyawa, dan lehernya tuh sudah disayat. Jadi ketika si Amang itu jalan sambil bawa tongkatnya, kemudian si Sky itu digantung di tongkat tersebut dalam posisi terbalik ya. Jadi kepala di bawah, kaki di atas, itu darah dari lehernya si Sky yang disayat itu netes-netes di jalan. Dan waktu itu si Ika bilang Anton marahnya bukan main, dia nggak pernah lihat kakaknya marah seperti itu. Dan tanpa menunggu waktu lama si Anton ini langsung lari gitu ya ke arah si Amang. Dia ngedorong si Amang sampai si Amang ini jatuh tersungkur gitu ya. Terus tongkatnya diambil sama si Anton. Dia buka ikatan yang mengikat kakinya si Sky pada saat itu. Dia
peluk kucingnya yang waktu itu memang badannya sudah beku ya, udah nggak bernyawa lah intinya waktu itu. Jadi Ika ini ngelihat si Anton ini nangis histeris dia, karena si Ika itu posisinya pada saat itu dia udah jatuh lemes, dia nggak sanggup ngelihat si Sky mati dengan cara mengenaskan seperti itu. Jadi pada saat itu si Ika cuma melihat aja apa yang dilakukan oleh Anton selanjutnya. Kata Ika pada saat itu si Anton ini marah-marah lah sama si Amang, dia ngedorong Amang gitu kan, mukul si Amang gitu kan, pakai tangannya, sambil sebelah tangannya dia meluk si Sky. Dan pada saat itu kalau nggak dipisahin sama tetangga yang ada di sekitar mereka pada saat itu kakinya si Anton hampir aja nendang mukanya si Amang. Cuma karena memang tetangga kan panik gitu yang ngelihat si Anton marah-marah gitu kan, ngamuk karena kucingnya dibunuh mungkin ya sama si Amang pada saat itu. Mereka takut terjadi sesuatu juga yang tidak diinginkan kan kepada si Amang, terlepas dari siapa yang salah dan benar. Pada akhirnya si Anton ini berusaha dipisahkan lah. Cuma mungkin karena pada saat itu si Anton ini emosi gitu ya, dia marah besar. Jadi ketika dipisahkan sambil meluk si Sky, si Anton ini teriak-teriak gitu sama si Amang pada saat itu. Dan Ika bilang waktu itu Anton bilang gini, awas kamu ya, saya bunuh kamu, saya habisin kamu, saya bunuh kamu. Tapi pada saat itu kalau kata Ika, dia percaya bahwasanya apa yang dikatakan oleh si Anton itu ya hanya sekedar luapan kemarahannya aja, nggak mungkin dia merencanakan sesuatu yang buruk gitu terhadap orang lain. Dan sedikit membahas mengenai kematian Sky gitu ya, Ika bilang pada saat itu dia sampai nggak berani ngajak kakaknya untuk ngomong, saking dia takut mengganggu suasana hatinya si Anton pada saat itu. Jadi memang ketika si Sky sudah dia ambil dari ikatan yang ada di tongkat kayu milik si Amang, Anton ini langsung memandikan si Sky, kemudian membersihkan noda darah yang ada di badan kucingnya. Kemudian dia juga yang langsung menguburkan si Sky di halaman belakang pada saat itu. Jadi memang si Ika ini bisa membayangkan lah seberapa dalam rasa sedih yang Anton rasakan ketika kehilangan Sky dalam keadaan yang mengenaskan seperti itu. Karena kalau kata si Ika ya, jangankan melihat Sky mati dalam keadaan begitu, dulu aja kalau misalkan si Sky ini lagi sakit mencret atau pilek gitu ya, si Anton ini gercep gitu nggak bawa si Sky ini ke dokter hewan, diobatin supaya sembuh. Jadi si Anton ini benar-benar sayang sama si Sky. Bahkan kalau kata Ika, kalau harus dibandingkan rasa sayang Ika kepada si Sky dengan rasa sayang yang dirasakan oleh Anton kepada si Sky, itu mungkin jauh. Karena memang pada awalnya Sky itu ditemukan oleh si Anton di suatu malam ketika hujan. Kalau kata Ika ya, waktu itu si Anton ini baru pulang main ke rumah temennya, dia kan bawa motor ya, otomatis kalau hujan kan dia harus berteduh. Jadi waktu itu Anton bercerita pada saat itu dia melihat si Sky ketika masih kecil ya, itu ngeong-ngeong gitu di dalam parit yang ada di depan tempat dimana si Anton ini berteduh. Jadi mungkin karena si Anton ini ngerasa kasihan kan, kucingnya juga masih kecil, masih butuh perhatian. Pada saat itu akhirnya diambillah si Sky kecil itu oleh si Anton, dan mereka pelihara di rumah sampai kemudian si Sky ini sudah cukup dewasa. Jadi bahkan pada saat itu si Sky ini kan sempat tinggal bersama mereka di rumah lama, sampai kemudian mereka pindah di rumah yang baru, si Sky ini tetap dibawa saking sayangnya mereka kepada si Sky. Dan satu-satunya hal yang berani Ika lakukan ketika dia ikut menemani si Anton menguburkan si Sky ya di halaman belakang rumah adalah ya cuma nepuk-nepuk pundak kakaknya aja gitu. Selebihnya dia udah gak berani ngomong. Dan malam itu sekitar dini harinya lah ya, jam 1:30 atau 1:30 kalau kata Ika, dia itu kan belum bisa tidur karena memang kalau menurut Ika waktu itu matanya tuh masih kayak kerasa perih gitu loh, karena dia kan nangisin kematiannya si Sky cukup lama. Dan pada saat itu memang notabene kamar Ika ini letaknya berada di paling depan dari rumah itu. Jadi memang dari kamarnya si Ika, dari dalam itu suara apapun yang berasal dari gerbang rumah mereka itu pasti kedengeran. Dan kalau kata Ika, ketika sekitar jam 1:30, 1:30 itu ya dia belum tidur, ketika dia lagi bengong-bengong gitu di atas ranjang, tiba-tiba saja dia kayak ngedengar suara-suara berisik yang berasal dari nggak jauh dari depan gerbang rumahnya lah gitu. Dan waktu itu karena si Ika ini ngerasa penasaran gitu kan, akhirnya dia bangunlah dari ranjang, dia mendekat ke arah jendela. Cuma waktu itu Ika bilang dia nggak berani ngebuka jendela karena dia takut. Jadi pada saat itu posisinya dia cuma mendengarkan saja suara yang terdengar berbicara di depan gerbang rumah mereka. Dan waktu itu kalau kata Ika yang terdengar adalah suara dari 2 orang. Yang satu dia yakin sekali itu adalah suara si Amang, karena pada saat itu si Amang kan suaranya kenceng ya, dia selalu bicara dengan ada yang kenceng. Dan si Ika ini kan sudah terbiasa mendengar suara si Amang, jadi dia yakin bener, dia hafal bener kalau itu memang suara si Amang. Dan suara yang satunya lagi itu adalah suara seorang laki-laki yang kalau kata Ika dia belum pernah dengar sebelumnya.
Dan dari apa yang Ika dengar di dalam kamarnya gitu ya, percakapan yang terjadi antara Amang dan satu orang pria yang tidak dikenal oleh si Ika pada saat itu, Ika bilang satu orang pria yang pada saat itu bicara dengan Amang itu lagi marah-marahin Amang. Katanya sih karena si Amang ini belakangan kok sering ngebikin kekacauan lah gitu, bikin malu gitu kan. Dan waktu itu si Ika ini juga mendengar Amang ini ngebales ucapan dari laki-laki tersebut. Jadi si Amang ini bales ngoceh-ngoceh, marah-marah. Dan ketika si Amang ini lagi ngoceh-ngoceh gitu marah-marah, Ika kemudian mendengar seperti ada suara tamparan 2 kali. Bersamaan dengan suara tamparan yang didengar oleh si Ika, waktu itu dia mendengar juga si Amang ini menjerit kesakitan. Jadi kayak, aduh, aduh gitu. Dan waktu itu Ika lagi-lagi mendengar si sosok laki-laki yang bicara sama si Amang itu kayak ngancem. Dan waktu itu si sosok pria itu bilang gini, kamu kalau ngacau lagi saya abisin kamu ya, saya pukulin sampai mati kamu ya. Dan setelahnya kata Ika, dia ini seperti mendengar suara si Amang ini minta tolong gitu, kayak lepasin Amang. Dan setelahnya Ika bilang dia nggak tahu lagi apa kelanjutannya, karena setelah dia mendengar si Amang ini kayak minta dilepasin gitu ya, itu suara mereka berdua itu kayak semakin jauh terus menghilang dari depan rumahnya si Ika. Dan memang setelah suara mereka berdua menghilang gitu ya, si Ika ini sempat bengong di dalam kamarnya. Si Amang kenapa ya? Yang ngemarahin si Amang siapa ya gitu. Memang ada rasa penasaran tersebut sih di hatinya si Ika pada saat itu. Cuma memang Ika bilang dia masih ada rasa jengkelnya gitu ya kepada si Amang. Bagaimanapun dia kayak masih belum bisa memaafkan lah dengan apa yang dilakukan oleh si Amang terhadap kucing mereka yaitu Sky. Jadi pada saat itu ya sudahlah, si Ika ini memutuskan untuk cuek aja dengan apa yang dia dengar, karena dia sama sekali nggak kepikiran apapun bahwa akan terjadi sesuatu gitu terhadap si Amang setelahnya. Dan keesokan paginya si Ika ini kan kalau berangkat sekolah itu hampir bersamaan dengan si Anton yang mau berangkat kuliah gitu. Dan ketika dia kebetulan bertemu dengan si Anton di garasi, ketika si Anton ini mau nyiapin motor yang biasa dia bawa kalau dia berangkat kuliah, waktu itu Ika bilang dia sempat ngelihat kedua matanya si Anton ini sembab banget. Jadi si Ika ini mungkin berpikir bahwa semalaman mungkin si kakak ini nangisin Sky gitu kan. Tapi memang pada pagi tersebut Ika bilang pada saat itu dia merasakan ada sesuatu yang aneh nih. Karena biasanya kalau menurut si Ika itu hampir setiap hari ketika si Ika ini sholat subuh gitu, kemudian dia mandi bersiap-siap buat sekolah gitu, sarapan gitu kan, dia pasti adalah saat-saatnya dia mendengar suara si Amang ini lewat di sekitar rumahnya gitu, yang ngoceh-ngoceh marah-marah gitu, sama suara tongkat kayu yang biasa dibawa oleh si Amang. Jadi si Amang itu biasanya gini loh, tongkat kayunya kalau misalkan tidak dipakai dia untuk ngebawa barang gitu ya, itu biasanya dia seret-seret gitu di jalan, jadi ada kayak bunyi seret-seret gitu. Nah pada pagi hari tersebut si Ika bilang dia nggak dengar sama sekali, si Amang ini kayak nggak lewat sama sekali di depan rumahnya. Dan ketika si Ika ini menyadari hal tersebut ya, dia tiba-tiba aja kayak kepikiran gitu dengan kejadian yang dia dengar semalam. Ketika si Amang ini dimarah-marahin oleh seseorang, bahkan didengar tuh kayak abis dipukulin gitu ya dengan orang tersebut. Jadi meskipun si Ika ini ngerasa sebel gitu ya sama si Amang, dia mengaku pada saat itu jujur dia sempat kepikiran juga, sempat ngerasa kayak aduh kasihan amat ya kalau misalkan terjadi sesuatu sama si Amang. Tapi pada saat itu ya si Ika ini berusaha untuk berpikir positif aja lah gitu, bahwasanya mungkin si Amang pada hari itu lagi nggak lewat kali di wilayah rumah mereka, mungkin lagi keliling di wilayah yang lain, karena memang si Amang ini yang Ika ketahui dia memang sering sekali jalan itu jauh gitu ya sampai ke wilayah seberang gitu. Nah setelahnya baru dia balik lagi ke wilayah tersebut untuk pulang. Dan ketika si Ika kemudian kembali pulang dari sekolah sekitar jam 2 siang gitu ya, itu kalau kata si Ika biasanya ketika dia pulang sekolah dia kan jalan gitu ya masuk ke gang. Nah di gang tersebut itu kan ada kayak pertigaan gitu ya, dan mentok di pertigaan itu ada sebuah ruko yang kosong. Jadi rukonya tuh kayak udah lama lah nggak ditempatin, dan biasanya tempat tersebut dijadikan si Amang ini sebagai tempat dia beristirahat. Jadi dia tidur-tiduran tuh di sana, meringkuk di sana gitu ya. Dan biasanya si Ika ini selalu ngeliat nih setiap dia pulang sekolah. Tapi pada hari tersebut si Ika juga nggak ngeliat keberadaan si Amang. Dan total 3 hari kalau kata si Ika dia tidak juga melihat keberadaan si Amang lewat di daerah tersebut. Bahkan pada saat itu ibunya si Ika juga sampai menyadari hal itu. Sampai dia nih nanya gini ke si Ika kan, Kak, si Amang kayaknya lagi nggak lewat-lewat daerah sini ya.
Dan Anton juga sebenarnya menyadari hal tersebut, cuma memang si Anton ini responnya masih agak sinis gitu ya dengan si Amang. Jadi waktu itu si Anton cuma bilang gini, ya udah sih biarin aja dia nggak lewat sini lagi. Jadi si Ika pada saat itu ya udahlah, mungkin si Anton kan masih marah gitu ya dengan si Amang. Cuma pada saat itu dia memang niteni gitu ya, kalau bahasanya saya niteni itu apa ya? Dia memang memperhatikan gitu. Kalau memang si Amang ini kok nggak lewat-lewat di sana gitu, tidak lewat-lewat di kawasan tersebut sudah beberapa hari belakangan. Dan disinilah menurut si Ika teror-teror yang cukup menyeramkan itu mulai terjadi gitu terhadap warga yang tinggal di wilayah tersebut. Meskipun memang awal-awalnya bukan Ika dan keluarganya yang mengalami ya, jadi ada beberapa tetangga di sekitar mereka lah gitu. Cerita yang beredar adalah rata-rata warga yang melek sampai malam gitu ya, misalkan yang punya warung gitu atau yang punya penyewaan PlayStation lah pada saat itu gitu, yang punya warnet lah waktu itu kayak denger suara tongkat kayunya si Amang yang biasa dia bawa gitu ketika dia jalan. Itu kan suaranya kayak diseret-seret gitu ya kalau dibawa si Amang jalan, jadi kayak seret gitu. Dan ketika mereka dengar suara itu, otomatis kan mereka kayak ngerasa kaget ya, maksudnya kayak Amang kan sudah cukup lama nggak kelihatan di wilayah tersebut, dan akhirnya suara tongkat kayunya terdengar lagi. Mereka yang penasaran pada akhirnya kan mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan ketika mereka berkeliling untuk menemukan sumber suara tersebut, itu nggak ada sama sekali sosoknya. Bahkan suara Amang yang memiliki ciri khas tersendiri ya, karena dia kan sering ngoceh-ngoceh, marah-marah gitu terhadap sesuatu yang nggak jelas dengan menggunakan bahasa daerah. Pada saat itu ada beberapa warga yang sempat mendengar juga gitu. Tapi ya sama seperti suara tongkat kayu tadi, ketika mereka berusaha untuk mencari keberadaan asal suara tersebut, ya nggak ada sama sekali, Amang nggak ada. Dan kalau kata Ika pada saat itu total hampir 1 minggu lah ya, si Amang ini nggak pulang-pulang, nggak lewat di daerah tersebut, bisa dikatakan dinyatakan menghilang lah gitu ya. Dan teror-teror menyeramkan itu terus terjadi hampir setiap malam. Jadi ada aja yang mengalami hal tersebut. Dan hal itulah yang akhirnya membuat si Ika nih kayak ngerasa takut gitu untuk keluar rumah kalau misalkan hari sudah mulai gelap. Dan cerita yang paling menyeramkan kalau menurut si Ika pada saat itu yang pernah dia dengar ya, ada beberapa tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya si Ika, itu kan kerjaannya kayak punya kayak punya warung gitu ya di pasar gitu. Otomatis kan kalau mereka berjualan di pasar kan mereka harus berangkat ke pasar tuh saat dini hari kan, sebelum matahari muncul. Jadi sekitar jam 2 malam, jam 3 malam itu biasanya mereka udah mulai berjalan kaki nih menuju ke pasar yang memang letaknya tidak terlalu jauh dengan wilayah rumah mereka. Dan waktu itu ada beberapa orang yang bersaksi karena mereka mengalami kejadian tersebut ya. Ketika mereka berjalan kaki atau mereka naik sepeda gitu kan ya menuju tempat mereka berjualan, itu mereka itu kayak tiba-tiba mendengar ada suara sesuatu yang terjatuh dari atas genteng, entah itu dari atas pohon, pokoknya jatuh aja kayak pluk gitu, jatuh ke bawah, kemudian kayak ngegelinding di depan jalan yang mereka lalui. Dan karena memang ngerasa kaget dengan sesuatu yang tiba-tiba jatuh di hadapan mereka, otomatis kan mereka ngerasa penasaran dong, itu apa gitu. Karena waktu itu mereka bilang bentuknya tuh kayak kelapa gitu, jadi dia nggak bulat kayak bola. Dan setiap kali ketika warga yang melihat hal tersebut terjadi di depan matanya, ketika mereka berusaha untuk mendekati dan memastikan benda tersebut sebenarnya apa gitu kan yang terjatuh menghalangi jalanan mereka, sosok benda yang bentuknya mirip kelapa tadi itu akan memutar dan menunjukkan bahwasanya di satu sisi dari benda tersebut merupakan wajah dari seseorang. Dan kalau kata warga yang sudah mengalami hal tersebut sebelumnya, wajah yang dimiliki oleh benda berbentuk kelapa tadi ya, itu sangat menyeramkan. Jadi kulitnya tuh kayak kulit yang sudah mau busuk gitu ya, matanya bengkak, kemudian mulutnya tuh menganga. Mulutnya menganga itu jadi dia menunjukkan beberapa gigi-giginya yang patah, kemudian mengeluarkan darah-darah bercampur dengan air liur gitu loh. Dan biasanya setiap kali sudah menampakkan dirinya gitu ya, si sosok yang berbentuk kelapa tadi yang merupakan kepala gitu, itu akan menggelinding mengejar orang yang pada saat itu menemukan dia. Jadi waktu itu tersebarlah berita tersebut dan menjadi teror tersendiri di wilayah mereka. Dan rata-rata dari orang yang pernah melihat sosok wajah dari kepala yang menggelinding menyerupai kelapa itu mengatakan bahwasanya wajah itu persis dan mirip sekali dengan wajah si Amang. Jadi meskipun memang wajahnya tergolong sudah berubah menjadi sangat menyeramkan gitu, tapi ciri-ciri wajah Amang itu masih cukup terlihat pada sosok yang menggelinding tadi. Karena memang kan si Amang ini rambutnya bondol ya. Ketika dia hidup juga memang rambutnya bondol gitu. Jadi dia ini kayak entah apakah dia menggunting rambutnya sendiri atau ada orang lain yang menggunting rambutnya. Jadi rambutnya tuh kayak
acak-acakan aja gitu, digunting acak-acakan, bondol lah kayak laki-laki. Jadi sejak saat itulah warga yang berada di sekitar wilayah tersebut meyakini bahwasannya sebenarnya Amang ini sudah meninggal dunia. Entah apa sebabnya gitulah ya. Yang jelas si Amang ini sudah diyakini meninggal dunia, dan yang kemudian menakut-nakuti warga di sana pada saat itu adalah ya sosok arwah penasarannya si Amang ini, karena memang jasadnya tidak ditemukan. Jadi gegerlah intinya satu kampung. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Ika dan keluarganya pada saat itu adalah dituduhnya Anton menjadi salah satu orang yang menyebabkan si Amang ini menghilang. Jadi pada saat itu ketika cerita mengenai hantu si Amang ini sudah rame gitu kan ya, warga sudah meyakini bahwasanya wah ini mah hantunya si Amang nih. Mungkin si Amang sudah meninggal dunia, mungkin ada yang ngebunuh gitu, kemudian jasadnya dibuang, jadi si Amang ini menjadi hantu penasaran gitu. Waktu itu entah apa penyebabnya, keluarga dari si Amang ini justru mencurigai kakaknya si Ika, ini si Anton yang sudah menghabisi si Amang diam-diam. Jadi kalau kalian ingat ya, sebelumnya si Anton ini kan pernah marah-marah nih sama si Amang ketika si Anton melihat kucingnya pada saat itu si Sky itu diikat di tongkat kayunya si Amang dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan waktu si Anton ini marah-marah, si Anton kan memang sempat mengeluarkan kata-kata bahwasanya dia mau membunuh si Amang lah, dia mau menghabisi si Amang lah gitu kan. Nah hal tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan tuduhan dari keluarganya si Amang. Mereka mempercayai bahwasanya si Anton ini nggak cuma sekedar ngancem doang gitu, tapi memang sudah melakukan hal tersebut sama si Amang. Dan mendapatkan tuduhan seperti itu, otomatis Ika dan keluarganya juga tidak terima dong. Begitu juga si Anton. Anton kan merasa kayak, loh kok saya yang dituduh gitu. Dan waktu itu Ika bilang, bahkan dia sempat marah-marah juga kepada keluarganya si Amang, bahwasanya kenapa si Amang selama ini nggak pernah diperhatiin gitu. Dia keliaran kesana kesini nggak pernah tuh dicariin sama keluarganya. Kenapa giliran hilang justru kakak saya yang disalahin. Padahal pasti akan ada banyak orang yang merasa terganggu dengan keberadaan si Amang yang selama ini suka ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu kan, suka marah-marah nggak jelas, suka nimpukin rumah orang, suka pipisin rumah orang gitu. Si Ika ini yakin bukan hanya dia dan keluarganya yang merasa terganggu dengan hal tersebut. Bahkan Ika bilang si Amang ini sering sekali kelaparan, dan karena ngerasa kasihan gitu ya, ibunya Ika yang kita sebut saja namanya Mirna gitu, itu sering ngasih sisa-sisa makanan lah ya yang masih layak gitu kepada si Amang, karena kasihan gitu, dia kelaparan, nggak pernah dikasih makan secara rutin oleh keluarganya. Tapi pada saat itu keluarganya si Amang tetap bersikeras menuduh si Anton bahwasanya si Anton ini pasti memiliki hubungan lah dengan menghilangnya si Amang selama ini. Tapi pada saat itu keluarganya si Amang ini masih bersikeras menuduh si Anton bahwasanya si Anton ini memiliki hubungan lah dengan menghilangnya si Amang selama ini. Bahkan pada saat itu keluarganya si Amang ini sempat mengancam untuk melaporkan si Anton ini ke polisi. Tapi pada saat itu karena si Anton dan keluarganya merasa bahwasanya mereka nggak bersalah, nggak punya hubungan apapun dengan menghilangnya si Amang, waktu itu ya sudah mempersilahkan saja kalau keluarganya Amang memang pengen melaporkan mereka ke polisi. Cuma pada saat itu keluarganya si Ika mengatakan bahwasanya jika si Anton tidak terbukti memiliki hubungan dengan menghilangnya si Amang, maka mereka akan melaporkan balik keluarganya si Amang dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dan pada akhirnya di sanalah perdebatan kedua keluarga tersebut akhirnya berhenti gitu ya. Meskipun memang sepertinya keluarga si Amang ini masih sangat mempercayai si Anton bersalah pada saat itu, ya sudah akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong katakanlah ya. Dia tidak jadi melaporkan si Anton ke kantor polisi karena mungkin mereka juga merasa tidak memiliki bukti yang konkret kan untuk melakukan hal tersebut. Dan sebagai informasi ya, setelah 10 harian lah setelah si Sky ini meninggal, karena mungkin bapaknya si Anton dan Ika ini melihat si Anton ini kayak masih sedih gitu ya, masih teringat dengan si Sky gitu. Akhirnya bapaknya si Anton dan Ika ini memutuskan untuk membelikan seekor kucing lagi pada saat itu yang warnanya full putih. Dan waktu itu kalau kata Ika, mereka sama-sama memberi nama kucing tersebut dengan nama Snow. Dan meskipun sebenarnya dari apa yang Ika lihat gitu ya, sepertinya Anton juga belum bisa menggantikan posisi Sky sepenuhnya gitu dengan keberadaan si Snow. Jadi meskipun si Ika yakin si Anton ini juga sayang gitu ya sama si Snow, tapi sepertinya si Snow itu masih belum bisa belum bisa masuk sepenuhnya gitulah ke dalam hatinya si Anton. Jadi si Anton ini masih adalah sisi-sisi cueknya terhadap si Snow. Jadi pada saat itu ya sudah Ika ini berpikir bahwa ya sudahlah, kasihan si Snow gitu ya, sambil seiring berjalannya waktu sampai kemudian si Anton ini bisa menerima si Snow seutuhnya gitu. Akhirnya si Ika ini memutuskan untuk membiarkan si Snow ini tidur bersama dia di dalam kamarnya. Dan selama itu pula Amang ini sosoknya masih belum diketahui ya.
di mana keberadaannya. Dan menurut si Ika, cerita mengenai teror-teror menyeramkan yang berhubungan dengan sosok si Amang itu semakin banyak. Jadi ada beberapa warga yang kemudian seolah-olah seperti melihat ada sosok si Amang yang berjalan tertatih-tatih gitu ya, karena memang si Amang ini postur tubuhnya tuh agak bungkuk kalau kata Ika. Jadi ketika mereka melihat kejauhan gitu, di bawah lampu yang redup-redup gitu, lampu jalanan yang redup-redup pada saat itu kan warga otomatis yang melihat tuh kayak, itu Amang gitu. Tapi ketika semakin dekat sosok tersebut menghilang, atau tiba-tiba saja sosok tersebut terbang gitu sambil ngiki ketawa kayak gitu. Dan waktu itu kalau kata si Ika, memang suasana yang tercipta pada akhirnya di wilayah tempat dia tinggal itu ya cukup mencekam. Dan warung-warung yang biasanya buka 24 jam gitu ya, itu nggak ada lagi yang berani buka setelah di atas jam 9 malam. Bahkan orang-orang yang biasanya pergi ke pasar untuk berjualan itu sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, itu sampai nunggu matahari terbit dulu baru mereka berangkat saking takutnya. Dan disinilah pada akhirnya teror Amang terjadi pada diri Ika. Ika bilang dia sama sekali tidak membayangkan kalau pada akhirnya dia mendapatkan giliran untuk melihat sosok yang berbentuk seperti kelapa yang menggelinding mengejar dia. Dan sebagai bayangan kalian ya, jadi halaman belakangnya si Ika itu ada 3 pohon yang cukup besar pada saat itu. Jadi ada pohon jambu 2 sama pohon mangga 1. Dan pada saat itu si Ika tetap terus berjalan ya untuk mencari si Snow. Walaupun dia bilang sebenarnya dia merasa merinding dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Dan ketika kemudian si Ika-nya berjalan semakin mendekati ke arah si Snow ini berada, saya juga ngerasa merinding saat ini jujur ya. Karena waktu itu kalau kata Ika yang dia lihat itu bentuknya lumayan gede, bulat. Tapi dia nggak bulat kayak bola. Jadi kayak kelapa, tapi seolah-olah itu kayak bagian sabutnya itu ada di luar. Dan ketika si Ika berlari, kata dia, sosok tersebut itu ngegelinding ngejar si Ika sambil ketawa cekikikan. Dan ketika si Anton kan nanya gitu kepada si Ika, kamu kenapa? Si Ika waktu itu cuma bisa menjawab, Amang jadi hantu kak, Amang jadi hantu.